kasus ini udah jalan bang ya, udah dalam proses, udah LP gitu kan. Ya pokoknya saya sih jalani proses gitu. Kalau emang ini dan ini emang ini adalah pidana ya bang ya. Dan ini kalaupun nanti masalah uang saya balik ke Bangka, saya udah nggak peduli lah, udah kita serahkan sama polisi, karena saya percaya dan saya yakin polisi bisa menangani kasus ini dan juga menjalankan kasus ini secara profesional. Saya kasihan. Nah, kasihan bukan sama korban-korbannya aja dan calon-calon korban lain. Saya kasihan juga sama dia. Karena saya kasihan, saya laporin biar dia ada efek jerak buatannya, biar dia bisa tobat dan hidup sebagai orang yang normal nantinya. Jadi jangan jadi penipu terus gitu. Harapan ke depannya Mas Buya ya? Gini, saya mengharapkan bahwa gini, karena pada saat ini hanya menimpa saya kan dari waktu awal kan diam saja. Nah, saya berbicara di sini karena menurut saya mungkin nggak tahu. Awalnya saya terlalu sabar dan diam aja. Tapi dia kasihan mulu. Ya, gua kasihan. Kasihan. Terus ternyata banyak korban-korban lain yang juga ternyata mengalami hal yang sama. Disitulah saya tergerak untuk bahwa ini nggak bisa dibiarin, ini nggak bisa didiemin, ini harus ada efek jerak. Tapi menurut gue sih gini, karena di sini nih udah banyak banget orang yang mengalami hal yang sama kayak gue, dan gue pengen memberikan efek jerak aja, supaya dia ya mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian yang kami hormati. Bahwasanya kami pada hari ini sudah resmi membuat laporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK RI. Tadi sudah bertemu dengan pihak PPATK dan pengaduannya sudah diterima dengan baik. Karena kami mencurigai bahwasanya aliran dana donasi ini dipergunakan untuk tidak pada peruntukannya. Ya, kami khawatir ada di sini perbuatan pidana. Maka dari itu kita meminta bantuan PPATK untuk melakukan audit dan investigasi terkait dengan donasi tersebut. Karena kita ketahui donasi tersebut sangat banyak sekali ya. Kita lihat informasinya hampir 1,5 miliar. Kita akan melakukan laporan polisi terhadap menggalang dana atau menghimpun dana atau mengumpulkan dana tanpa izin. Jadi ada satu tindakan, satu upaya gitu ya, untuk mengumpulkan dana di suatu rekening, yang mana rekening tersebut tentu kita sudah ketahui adalah rekening milik siapa, rekening milik dari Agus Salim. Nah, uang yang terkumpul di rekening Agus Salim pada saat itu tidak memiliki izin, dan ini ada pertanggungjawaban hukumnya gitu. Nah, yang kedua juga kita akan melakukan upaya-upaya keperdataan yang mana kita akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap uang tersebut begitu. Nah, yang bisa menggugat siapa? Yang bisa menggugat adalah para donatur sebagai sumber uang atau sumber akhirnya uang tersebut bisa terkumpul. Isu yang menyebut Pablo Benoa membela Agus Salim ternyata tidak benar. Faktanya ia justru menggugatnya. Pablo Benoa pun menegaskan posisinya adalah sebagai kuasa hukum donatur agar uang tersebut jelas nasibnya dan bisa dipertanggungjawabkan oleh semua pihak terlibat. Ini berarti Pablo Benoa tidak membela Agus Salim sebagai penerima donasi ataupun Denny Sumargo yang menggagas ide donasi dan Pratiwi Novianti yang mengumpulkan uang donasi lewat Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Pablo Benoa kepada Densu, Novi dan Agus bertujuan untuk memastikan siapa yang salah dalam drama kasus yang belum ada solusinya. Kenapa gue harus gugat lo? Kenapa gue harus gugat Agus? Kenapa gue harus gugat Novi? Sebenarnya menggugat ini bukan berarti mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita lebih ingin menguji persoalan ini di pengadilan, ungkap Pablo Benoa dalam YouTube Curhat Bang Denny Sumargo pada Minggu 1 November 2024. Lebih lanjut, Pablo Benoa menegaskan jika kasus uang donasi sudah masuk ke ranah hukum, tinggal menunggu keputusan hakim daripada pihak-pihak yang terlibat saling menyalahkan. Gue bukan cuma menggugat ke pengadilan, tapi tadi malam gue sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang donasi.
lanjutnya. Pablo Benua pun menjelaskan bahwa Densus sebenarnya tidak perlu khawatir sebagai penganggas ide uang donasi untuk Agus. Karena jika terbukti Agus menyelewengkan dana untuk keperluan selain berobat, kesalahan berada di si penerima. Kalau dia pakai ketika dia mengalihkan, ditransferkan saja, misalnya dari rekening Agus ke rekening AB, itu dia akan tetap dipanggil. Dipertanggungjawabkannya ada. Tutupnya. Pratiwi Novianti atau yang akrab disapa Teh Novi kembali hadir di podcast Curhat Bang Denny Sumargo. Ini adalah kemunculan pertama Teh Novi setelah insiden walkout dalam pertemuan yang menginginkan kesepakatan dengan pihak Agus Salim. Di akhir podcast, setelah meluruskan berbagai kesalahpahamannya, ternyata yang memilih walkout Teh Novi ditanya soal harapannya mengenai kasus ini. Keinginan Teh Novi ternyata hanya ingin Agus segera selesai. Apapun itu yang terbaik, tapi yang jelas saya di sini sebagai ketua yayasan sudah melakukan yang terbaik, ujar Teh Novi pada Senin. Saya mengamankan itu sebenarnya yang terbaik juga untuk Mas Agus pada saat itu, supaya uangnya itu dipakainya untuk pengobatan dari awal, sambungnya. Teh Novi tak menampik dibuat pusing dengan kisruh donasi yang berujung pada laporan hukum tersebut. Oleh sebab itu, Teh Novi tidak bisa memikirkan apapun selain harapan kasus ini segera berakhir dengan baik. Saya sudah bingung kalau ditanya seperti apa, karena ini berjalan udah 2 bulan. Kalau otak ini sudah overload, saya cuma mau ini buru-buru selesai, terang Teh Novi. Saya bisa fokus sama anak-anak saya mau fokus ke ODGJ yang kita rawat, orang-orang yang butuh bantuan, itu aja, pengen selesai cepat-cepat, tegasnya. Teh Novi sebenarnya tidak akan mengalami semua ini apabila tak membantu Agus Salim yang mengalami kebutaan setelah disiram air keras oleh rekan kerjanya. Namun Teh Novi mengaku tak kapok membantu orang. Mengenai masalah donasi Agus Salim ini harus berakhir di meja hijau. Teh Novi menganggap sebagai sebuah garis ketetapan Tuhan. Kebaikan menurut Teh Novi juga tidak selayaknya dibalut dengan penyesalan. Jadi buat saya jadi orang yang lebih baik karena pasti ada kesalahan yang saya lakukan yang tidak disengaja ngebuat saya lebih baik dan lebih dewasa menyikapi suatu masalah, tuturnya.